Ulas soal apa itu kemerdekaan finansial dan bagaimanakah caranya agar kita bisa merdeka secara finansial. Saat ini saya sudah tersambung langsung secara virtual bersama dengan Division Head Wealth Management dari Bank Rakyat Indonesia BRI, Tina Melina. Ibu Tina, selamat pagi, kabar sehat? Pagi, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di CNBC Indonesia, Ibu Tina. Bulan Agustus merupakan bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan kaitannya dengan aspek keuangan, apa sebenarnya maksud dari kemerdekaan secara finansial menurut Anda? Ya, ini adalah bulan yang perlu kita rayakan bersama dan kita juga perlu merasa merdeka dan kaitannya dengan finansial kita juga rasanya perlu untuk merasakan kemerdekaan finansial. Seperti apa sih kemerdekaan finansial? Banyak orang yang bertanya memang. Intinya sebenarnya kita harus bebas dari rasa takut, khawatir terhadap kondisi finansial kita. Tidak memiliki hutang yang mengkhawatirkan, memiliki kecukupan yang kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang. Dan itu ada tanda-tandanya. Misalnya kita ada tanda kita merdeka secara finansial, kita ada proteksi untuk kesehatan dan jiwa kita tidak mencemaskan masa depan karena ada investasi yang sudah dimiliki. Kemudian juga ada jaminan untuk masa pensiun karena kita sudah mulai menyimpan dana pensiun. Juga kalau kita sudah memiliki keluarga, anak-anak juga sudah kita siapkan biaya pendidikannya atau tabungan pendidikan. Serta juga walaupun kita memiliki hutang, kita yakin bahwa hutang kita itu untuk kepentingan yang produktif. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini rasanya kebutuhan ini adalah menjadi penting, yaitu dana darurat. Kita selalu siap dengan dana darurat dan rasanya kalau kita sudah memiliki tanda-tanda kemerdekaan secara finansial tersebut, kita sudah bisa merasakan apa itu arti merdeka secara finansial. Dan bagaimana caranya agar bisa merdeka secara finansial di masa depan? Persiapan apa saja ini yang harus kita persiapkan bersama? Baik, sebenarnya persiapan ini secara tidak sadar sudah kita lakukan secara naturally ya. Tetapi apabila kita lakukan secara lebih terstruktur akan lebih baik lagi. Kita biasa lakukan cek kondisi keuangan kita. Apakah sudah cukup sehat atau tidak, itu ada tanda tanya. Kemudian juga kita harus menetapkan tujuan keuangan kita tuh apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tentu kita memiliki pendapatan harus ada target-target atau tujuan-tujuan tertentu yang harus kita capai. Dan untuk itu kita harus belajar mulai memisahkan anggaran atau pos-pos keuangan kita. Dan salah satunya yang paling penting dan utama dan dasar sekali, kita harus siap dana darurat. Kemudian kita setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita melakukan clean up our financial. Tidak ada misalnya hutang-hutang yang terlalu konsumtif atau ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Dan kita harus mulai merasakan bagaimana kita memanfaatkan produk-produk investasi dan produk-produk yang bertujuan untuk memproteksi keuangan. Serta belajarlah kita mulai membangun aset yang aktif atau yang menjadi passive income pada kemudian hari. Jadi ada wisdomnya untuk mencapai kemerdekaan finansial itu. Artinya kita memiliki pemikiran-pemikiran seperti berusaha mandiri secara finansial. Terus kita harus menekankan bahwa kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Kemudian juga kita jangan berprinsip baru ada sisa baru kita menabung untuk masa depan, tetapi sisihkanlah uang kita untuk masa depan. Dan satu hal yang sebenarnya penting, kadang kita menganggap itu sebagai sisa aset kita, tetapi adalah sebenarnya utama, yaitu kita harus memiliki wisdom untuk selalu giving. Mungkin itu adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk mencapai kemerdekaan finansial tersebut. Ya. Ibu Tina, berapa persen penghasilan yang harus dialokasikan untuk investasi dalam mempersiapkan kemerdekaan finansial ini?
Oke, mungkin untuk berapa persennya memang setiap orang pasti punya preferensi. Tetapi ada pakem-pakem yang biasa kita gunakan untuk meng-advise. Nah, dari penghasilan kita, kita perlu memplot-plotkan beberapa porsi untuk berbagai kebutuhan. Misalnya bagian kebutuhan terdasar saja untuk keamanan keuangan seperti cash flow, dana darurat, utang yang produktif atau asuransi yang cukup. 40% kita sisihkan untuk cash flow, dana darurat dan hutang yang produktif tadi. Kemudian 30% kita siapkan untuk memanage risiko kehidupan dengan menyiapkan proteksi-proteksi yang cukup untuk jiwa, aset kita, untuk kesehatan kita. Seperti itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Kemudian 25% kita mulai sisihkan untuk tujuan keuangan masa depan, yaitu tujuan keuangan yang cukup menengah dan jangka panjang dan menempatkannya pada portofolio investasi. Dan kita juga ingin pada saat masa pensiun kita hidup dengan tetap nyaman, gitu ya, tetap cukup, maka kita harus menyisihkan mulai sekarang 10% penghasilan kita itu untuk rencana pensiun. Walaupun kita masih milenial, kita tetap harus merencanakan pensiun itu supaya kita hidup nyaman dan tidak merepotkan lingkungan kita. Dan yang paling penting juga kita juga harus mulai berpikir supaya mulai menyiapkan satu pos atau minimal 5% untuk distribusi kekayaan kita di masa depan. Jadi untuk estate planning seperti itu. Jadi itu adalah beberapa porsi yang kita bisa alokasikan untuk mempersiapkan kemerdekaan 40, 30, 25, 10, dan 5% untuk porsi-porsi yang kita bisa gunakan dari penghasilan. Dan kita berharap itu semua bertumbuh dan juga itu semua memproteksi finansial kita dan bisa jadi merupakan warisan kepada generasi kita selanjutnya. Idealnya seperti apa pengaturan keuangan menuju kemerdekaan finansial ini? Katakanlah instrumen investasi apa saja Ibu Tina? Oke, kalau misalnya idealnya ya, investasi itu kan sebenarnya tentang pengelolaan keuangan yang intinya. Jadi kita tidak rekomend juga untuk berfokus pada satu instrumen investasi. Misalnya kita harus ada untuk money management ini untuk 18-20% lah untuk yang sifatnya sangat liquid, tabungan, deposito gitu ya. Terus kita juga mulai menempatkan kepada instrumen yang bertumbuh seperti surat berharga atau obligasi sekitar 30-35%. Dan juga kita ingin ikut merasakan pertumbuhan investasi kita juga bisa memulai memilih untuk memiliki saham atau equity sekitar 30%. Nah, ini semua adalah portofolio yang akan berkembang dan berubah komposisinya sesuai dengan pertimbangan usia, jangka waktu yang diinginkan, dan profil toleransi resiko dari diri kita. Jadi itu juga penting untuk mengetahui aset investasi ini disesuaikan dengan profil-profil tadi ya. Jadi dan ini tidak statis ya. Bisa jadi nanti pada saat kita bertambah usia, portofolio yang bersifat lebih secure akan menjadi lebih besar atau bersifat lebih liquid menjadi lebih besar. Itu memang berubah. Nah, kemudian juga kita harus paham kapan kita bisa menahan dana itu, kapan kita bisa mengeluarkan dana itu untuk direinvestasikan. Dan juga kita juga harus melindungi diri kita dari potensi kerugian. Kita harus punya pemahaman yang cukup untuk berapa banyak sih potensi atau toleransi kita terhadap kerugian yang akan dihadapi. Karena memang tetap kita selama hidup ini akan menghadapi ketidakpastian baik dari kondisi pasar modal atau kondisi perekonomian, dan itu tentunya akan memiliki potensi kerugian yang harus kita antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita akan disarankan untuk melakukan tinjauan portofolio. Jadi kita harus rutin mengecek apakah portofolio kita masih pas secara berkala, apakah return yang diharapkan tercapai, atau instrumen yang kita pilih masih cocok dengan profil resiko kita atau toleransi kita terhadap gain or loss-nya. Nah, instrumen-instrumen yang dipilih juga
banyak sebenarnya ya. Misalnya untuk berinvestasi kita bisa direct langsung, bisa juga melalui produk-produk investasi seperti reksadana, obligasi, kemudian juga equity atau saham, atau juga kita memiliki produk-produk atau pilihan untuk pension plan seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita kombinasikan dari portofolio ini. Dan itu diatur sesuai tadi pertimbangan usia, jangka waktu, dan profil toleransi terhadap resiko. Ya, Ibu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.